ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Ulumul Quran. Kemarin kita untuk merefreshing uh, pelajaran yang kita udah pelajari kemarin. Jadi perlu nggak ditanya? Nggak salah, Ana jelaskan dulu ya. Ana jelaskan. Jadi awal kita membahas apa definisi dari ulumul Quran. Tapi diperhatiin dulu satu-satu apa yang dimaksud dengan ilmu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi ketika kenapa dia pakai jama, nggak pakai mufrad, kenapa ulum, kenapa nggak pakai ilmu gitu. Nah, karena ulumul Quran itu merupakan kumpulan dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti halnya dari segi ilmu penyusunan Al-Quran, kemudian uh, ilmu bahasanya, secara ijaznya dan sebagainya. Nah, itulah yang dipelajari di ilmu Quran. Nah, kemudian yang dibahas pertama kali, didahulukan pembahasan di ulumul Quran itu adalah pembahasan nuzul Quran, nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran itu. Sama-sama kita ketahui kemarin, nuzul di sini bukan bermakna hakikatnya. Karena kalau bermakna hakikat pasti akan berkonsekuensi apa? Al-Quran itu berbentuk. Al-Quran itu berbentuk. Karena anak kemarin yang dijelaskan, Al-Quran itu ada yang kalam lafzi dan kalam nafsi. Nafsiyun ya, nafsiyun. Nah, kalam lafzi itu memang berbentuk kayak apa yang ditulis. Nah, itu kalam maktub. Nah, kemudian apa yang diucapkan. Nah, sedangkan kalam nafsi itu tidak berbentuk karena itu kalamullah. Nah, karena kalamullah. Sedangkan Allah bersifat apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun gitu kan. Maka nuzul di sini nggak bisa diartikan sebagai hakikatnya, sebagai bahasa hakikatnya, tapi dipakai apa dengan menggunakan majasnya gitu. Oke, itu dia kemarin. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kan nuzul Quran. Katanya di sini apa? Wa nuzulul Quran ala nabi sabaqahu isbatuhu fil lauhil mahfuz. Summa inzaluhu ila baitil izzah minas samai dunya. Oke. Jadi Al-Quran itu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan makna majas tadi ya, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran ini diturunkan terlebih dahulu ke langit bumi, langit dunia, yaitu disebut dengan Baitul Izzah. Oke. Hada wa nuzul Quran ala Nabi, dan turunnya Al-Quran kepada Nabi sabaqahu Al-Quran itu ditetapkan di Lauhi Mahfuz. Oke, ditetapkan di Lauhi Mahfuz. Oke, ketika udah ditetapkan di Lauhi Mahfuz, kemudian Al-Quran itu diturunkan ke mana? Ke langit dunia. Summa inzaluhu ila baitil izzah minas sama'i dunia. Kemudian diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah. Nama langit dunia itu disebut dengan Baitul Izzah, gitu. Diturunkan ke langit dunia, sama dunia, ya, yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Oke, baru dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia, melalui perantara malaikat Jibril. Walinatakalam ala hadi tanzilat asalas. Maka kita akan berbicara 3 tanzilat ini, 3 nuzul ini. Pertama, ditetapkan ke Lauhi Mahfuz, kalamullah itu. Kemudian dari Lauhi Mahfuz diturunkan ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wala yakhfa 'alaika anna isbatahu fil lauhil mahfuz lam yu'abbir anhu fi nusus syariah bimadati nuzul. Fa fil ibarah syai'un min tajawuz. Maka tidak samar lagi bagi kamu bahwasanya penetapan anna isbatahu, penetapan Al-Qur'an itu di lauhil mahfuz
lam yu'abbar anhu fi nusus syariah bimadati nuzul. Tidak diibarat, tidak diungkapkan dalam nas-nas syariah dengan nuzul. Kan pakai isbat kan? Isbatuhu fil lauhil mahfuz. Ditetapkan di lauhil mahfuz. Jadi kalamullah pertama itu ditetapkan di lauhil mahfuz. Dia tidak menggunakan nuzulu Quran fil lauhil mahfuz. Enggak, tapi dipakai isbatuhu fil lauhil mahfuz. Fafil ibarah, jikalau diungkapkan dengan nuzul, maka syai'un minat tajawuz itu hanya sebagai majas saja, bukan sebagai hakikatnya, gitu. Oke, itu dia di situ mukadimah tentang pembahasan nuzul Quran. Itu ada 3 kali nuzul, gitu. Salah sultan zilat. Pertama diisbatkan ke lauhul mahfuz, kemudian dari lauhul mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu sama dunia, langit bumi. Kemudian dari langit bumi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan artian turun di sini bukan turun dari ketinggian atau menepati tempat kemarin. Nah, itu kan secara makna hakikatnya. Oke, isbatul Quran fil lauhil mahfuz wa daliluhu. Kemudian kita akan bahas Al-Quran itu ditetapkan di lauhil mahfuz. Nah, jadi nuzul pertama yaitu Al-Quran diturunkan atau ditetapkan di lauhil mahfuz dan dalilnya gitu. Maka la khilafa fi anna al-Quran asbata fi lauhil mahfuz liqaulihi ta'ala bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Nah, itu udah ada dalilnya, firman Allah sendiri. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Oke. Wa zahir annahu asbata fihi jumlatan wahidatan la mufarraqan. Nah, jadi ketika kalamullah itu ditetapkan atau diturunkan dengan makna majazi, diturunkan ke lauhil mahfuz, itu diturunkan secara sekaligus, jumlah wahidah. Diturunkan secara sekaligus. La mufarraqah, enggak berangsur-angsur. Jumlah wahidah itu secara sekaligus, tidak berangsur-angsur. Mufarraqan itu berangsur-angsur, maksudnya satu-satu, bukan seperti itu, gitu. Nah, kemudian di baris biru yang bawahnya, kana hadal isbat fi waqtin wa bi kaifiyatin la ya'lamuha illallah. Penetapan ini, kana hadal isbat, penetapan ini waktunya kapan, fi waqtin wa bi kaifiyatin, dan bagaimana, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa man atla'ahu ala ghaibi, dan bagi siapa saja yang Allah kehendaki untuk melihat hal-hal yang gaib. Itu. Jadi bagaimana penetapannya kita nggak tahu kecuali Allah dan yang dikehendaki Allah untuk mengetahuinya. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk. Wa mimma qila fi sya'ni lauhil mahfuz. Jadi apa sih lauhil mahfuz itu? Apa sih lauhil mahfuz? Apa sih lauhil mahfuz itu? Lauhil mahfuz adalah mimma qala fi sya'ni lauhil mahfuz. Ini kita di bawah. Mimma qala fi sya'ni lauhil mahfuz ma zakarahu Abu Hayyan fi tafsiri qaulihi ta'ala bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Jadi apa yang disebutkan oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya, haitsu qala wal lauhul mahfuz huwa alladhi fihi jami'ul asya'. Ya, lauhul mahfuz adalah apa itu lauhul mahfuz? Huwa alladhi fihi jami'ul asya'. Sesuatu yang di dalamnya itu terdapat segala sesuatu. Jadi lauhul mahfuz itu kan tempat dicatatnya apa yang terjadi di dunia maupun nanti di akhirat, gitu. Jadi apa yang akan terjadi itu udah ditulis di lauhul mahfuz, gitu. Apa yang akan terjadi itu sudah tertulis di lauhul mahfuz. Nah, itu dia. Huwaladzi fihi jamil asya. Udah tercatat semuanya, gitu. Wa qala al-Alayusi fi hadzal mawdu' adan wa nahnu nu'minu bihi. Dan kita hanya bisa mempercayainya. Wala yulzimuna al-bahsu an mahiyatihi, dan tidak diwajibkan bagi kita untuk mencari tentang esensinya, bagaimananya. Wa kaifatu kitabatihi, dan bagaimana ditulisnya Quran itu di Lauhul Mahfuz. Dan sebagainya. Kita nggak bisa, ya, yang penting kita itu hanya bisa percaya aja. Kita nggak bisa mengetahui esensinya, gitu. Karena akal kita terbatas, gitu. Oke.
Itu dia. Kemudian itu kan isbatul Quran fil lauhil mahfuz. Itu turun kalamullah turun ke lauhil mahfuz itu pertama. Kemudian kita akan membahas nuzul Quran jumlah wahidah ila sama dunia. Kemudian turunnya dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Itu turunnya dengan jumlah wahidah juga, dengan sekaligus. Sama seperti di penetapannya di lauhil mahfuz, begitu juga turunnya Al-Quran di langit dunia itu dengan sekaligus juga. Dari lauhil mahfuz ke langit dunia itu sekaligus juga gitu. Jadi nuzul Quran jumlatan wahidatan. Turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Fi lailatin wahidatin. Di satu malam. Di satu malam. Di satu malam. Wadaliluhu. Wadaliluhu. Kemudian di sini apa kita akan bahas? Pertama dalilnya. Qala ta'ala fi suratil Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Itu. Kemudian waqala fi suratil Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang mubarakah. Malam yang mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Waqala fi suratil Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nah, dalat hadhil ayat as-salas ala anna al-Quran unzila fi lailatin tusamma Lailatul Qadar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya, tiga ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Waktu sofu bi'anna mubarakah. Dan malam itu disifati dengan malam yang penuh keberkahan. Wa anna hadhil lailah min layali syahri Ramadan. Dan malam ini merupakan salah satu di antara malam-malamnya Ramadan. Gitu. Oke, kita lanjut. Itu dia. Kemudian lihada akhadha jumhuru al-ulama bima yadul alaihi zahir hadhil ayat anna min al-Quran kana lahu nuzulu jumlatan wahidah. Jadi oke. Itu nanti akan dijelaskan di bawah juga tuh. Kita langsung ke sini aja. Ukhtulifa fi kayfiyatil inzal ala salasati aqwal. Ukhtulifa fi kayfiyatil inzal ala salasati aqwal. Dan di sini para ulama berselisih. Oke. Para ulama berselisih bagaimana turunnya Al-Quran. Itu dengan ada tiga pendapat. Ahaduhuma, pendapat pertama, annahu nazala ila sama'i dunya lailatul qadar jumlah wahidah. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar dengan sekaligus jumlah wahidah. Tsumma nazala ba'da zalika munajjaman. Kemudian Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad itu secara munajjam. Munajjam ini artinya apa? Berangsur-angsur. Jadi kan ada tiga kan tanzilat. Pertama, Al-Quran diturunkan atau ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Itu satu. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Dua. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke Nabi Muhammad. Oke, diturunkan ke Nabi Muhammad. Dari langit dunia diturunkan ke Nabi Muhammad. Oke. Penetapan dari kalamullah ke Lauhul Mahfuz itu dengan cara sekaligus. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu dengan cara sekaligus juga. Tapi dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur gitu. Jadi annahu nazala ila sama'i dunya lailatul qadar jumlah wahidah tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah. Kemudian Al-Qur'an diturunkan ke langit ke Nabi Muhammad munajjaman fi 20 sanah.
Nah, jadi Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur fi isyrina sana. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang fi salasin wa isyrina sana. Ada yang bilang 23 tahun. Ada yang bilang khamsu wa isyrina. Ada yang bilang 25 tahun. Oke, itu. Nah, perbedaan ini, perbedaan ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 23 tahun, ada yang 25 tahun. Nah, itu perbedaan pendapat yang didasari atas perbedaan berapa lama Nabi tinggal di Mekah setelah diutusnya Nabi menjadi seorang nabi. Nah, itu perbedaannya katanya. Ala hasabil ikhtilaf fi muddati iqamatihi bi Makkah ba'da nubuwah. Nah, jadi perbedaan pendapat ini ada yang bilang 20, 23 dan 25 itu karena perbedaan pendapat berapa lama Nabi menetap di Mekah setelah Nabi diutus menjadi seorang nabi gitu. Nabi diutus menjadi seorang nabi berapa? Umur 40 gitu kan. Jadi nanti ala kulihal para ulama sepakat bahwasanya Nabi itu tinggal di Madinah, kan hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah itu selama 10 tahun gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wal qalusani annahu nazala ila sama dunya fi isyrina lailah qadra min isyrina sana. Jadi pendapat pertama tadi kan secara sekaligus. Kalau ini Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu selama 20 malam. 20 malam qadra min isyrina sana. 20 malam itu berdasarkan 20 tahun. Jadi setahun itu satu malam, kemudian tahun depannya kedua kalinya sampai 20 tahun. Jadi selama satu tahun itu hanya satu malam dikali 20 tahun gitu. Jadi 20 tahun itu sesuai dengan 20 kali turun di malam hari itu sesuai dengan 20 tahun. Jadi setahun sekali gitu. Nah, itu pendapat kedua. Kemudian di bawahnya summa yanzilu ba'da dzalika munajjaman. Akan tapi Al-Qur'an diturunkan ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Fi jamis sunnah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, wal qaulu salis, pendapat yang ketiga adalah annahu ibtada inzalahu fi lailatul qadar. Jadi pendapat ketiga bilang dia nggak turun sekaligus, tapi turunnya permulaannya, dia permulaan turunnya di malam Lailatul Qadar. Kalau yang pertama tadi kan pendapatnya diturunkan di malam Lailatul Qadar sekaligus. Kalau ini permulaan diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, permulaannya saja gitu. Sumana nazala ba'da zalika munajjaman. Nah, kemudian itu tadi berarti pendapat ketiga tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, tapi berangsur-angsur gitu. Maka wal qaulul awal ashhar wa asah. Pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih masyhur dan lebih sah gitu, absah. Wa ilaihi dhahabal aksarun. Itu merupakan pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Oke. Nah, kemudian itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas qala unzilal Quran jumlah wahidah ila sama'i ad-dunya fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Tsumma nuzila ba'da zalika fi 20 sana. Kemudian diturunkan ke Nabi Muhammad dengan cara apa? Secara berangsur-angsur. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 23, ada yang bilang 25. Nanti itu akan dibahas. Nah, pendapat mana yang lebih absah gitu. Oke. Oke, itu dia. Oke. Nah, berarti kan pendapat pertama tadi kan turun secara
sekaligus. Kemudian pendapat kedua itu yang dua lain itu berselisih dengan pendapat yang pertama. Maka walladzina yunkiruna nuzul al-Qur'an ila baitin izzah minasami dunya wa yaquluna innal murad bi inzalil Qur'an fil ayati salasah mutaqaddimah ibtida'u inzalihi ala nabi la inzaluhu jumlatan ila sama'i dunya. Jadi itu uh, di atas tadi perbedaan pendapat. Oke, ini adalah pengingkaran Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah minasama dunya wa yakuluna innal murad bi inzalil Quran. Nah, dan mereka mengatakan bahwasanya diturunkannya Al-Quran di ayat yang 3 di atas tadi. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu menunjukkan diturunkannya ayat atau diturunkannya Al-Quran ke Nabi, bukan ke sama dunia. Nah, itu pendapat mereka. Ibtida'u inzalihi ala nabi. La inzaluhu jumlatan ila sama dunia. Itu pendapat yang mengingkari. Nah, berarti tiga pendapat yang di atas tadi, kita kembali ke atas. Oke. Tiga pendapat di atas tadi, nah ini pendapat yang mengatakan bahwasanya berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Ayat Al-Quran tadi. Bahwasanya tiga ayat Al-Quran tadi, dalil tadi, yang ini, nah, di atas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kemudian inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu merupakan dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ke mana? Ke langit dunia. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang turunnya ke langit dunia, apakah dia sekaligus, ataukah eh, berangsur-angsur, ataukah apa, gitu. Oke. Tapi nanti yang akan kita bahas, ada yang mengingkari bahwasanya tiga ayat itu bukan diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Akan tapi itu tiga ayat itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Oke. Oke, makanya ini faladina yunkiruna nuzul Al-Quran ila baitin izzah minas sama'i dunya. Nah, orang-orang yang mengingkari diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah dari langit dunia, dan mereka mengatakan wa yakuluna innal murad bi inzalil Quran, dan mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran dari ayat tiga ayat di atas itu adalah ibtida'u inzalihi ala nabi. Permulaan diturunnya kepada nabi. Padahal di atas kita bilang sepakatan ulama bahwasanya tiga ayat itu menunjukkan bahwasanya diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kalau di sini orang mengingkari mengatakan diturunkannya ke Nabi Muhammad. Maka ini yukhrijuna bihadza ala zahir ayat salas bila musawwirin. Mereka mengeluarkan fatwa, mengeluarkan makna dari ayat tiga ayat itu tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan. Oke. Oke, itu dia. Oke, langsung aja ke halaman selanjutnya. Nah, dari sini ada yang bertanya nggak? Mau dipertanyakan nggak? Dari apa yang kita sampaikan sejauh ini. Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau dipertanyakan? Halo, Alawi, Muhammad Alawi. Ada yang mau dipertanyakan? Halo, Irma, Ya, Ustaz. ada yang bertanya kan? Enggak, Ustaz. Mafhum nggak? Mafhum, Ustaz. Mafhum ya? Oke, nah, itu tadi. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah
Hikmatu inzalil Quran jumlah wahidah ila samai dunia. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia qabla inzalihi mufarraqan, sebelum diturunkannya kepada Nabi secara mufarraqan, secara munajaman atau mufarraqan. Apa itu mufarraqan? Secara berangsur-angsur. Sebelum diturunkannya kepada Nabi secara berangsur-angsur, maka Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia secara sekaligus. Itu apa hikmahnya? Gitu. Maka ini wala syakka anna fil mazid minal inayah bihi ta'ziman li sya'nihi wa sya'ni man nuzil alaihi. Oke. Summa inna wad'ahu fi makanin yusamma bi baitil izzah yadullu ala izazihi wa takrimihi. Jadi diturunkannya ke Baitul Izzah secara sekaligus itu menunjukkan apa? Pengagungan terhadap Baitul Izzah. Oke. Pengagungan terhadap Baitul Izzah. Kenapa? Karena yang diturunkan itu mulia, gitu. Itu Al-Quran kan gitu. Oke, itu dia. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Nah, kita masuk. Nuzul Quran ala Nabi SAW wa daliluhu wa hikmatuhu. Jadi kan tadi kita pembahasannya penetapannya di Lauhul Mahfuz udah selesai. Kemudian kedua, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Oke. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu secara munajjaman atau mufarraqan. Itu secara berangsur-angsur. Oke. Oke. Sahabat tabi tawatur anna Nabi SAW unzila alaihi kitabun samawiyun mu'jizun wa huwal Qur'an. Oke. Telah tertetaplah secara mutawatir bahwasanya Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya kitab yang mukjizat, yang bersifat mukjizat. Apa itu Al-Quran? Oke, apa hikmahnya? Oke, maka al-hikam al-jalilah al-maqsudah min inzalihi ala Nabi. Hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW, wahiyya tarji'u ila amrayni. Itu kembali pada dua perkara. Hikmah pertama adalah ahaduhuma hidayatul khalqi ilal manhajil qawim. Ini hikmah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi ya. Kenapa? Hidayatul khalqi. Untuk apa? Untuk untuk menjadikan Al-Quran menjadi pedoman atau menjadi hidayah bagi makhluk. Menjadi petunjuk kepada manhaj, kepada metodologi yang benar, manhajul qawim alladzi taqumu alaihi hayatul karimah. Apa metodologi apa? Kaidah mana siapa? Minal aqaid shahihah, dari akidah-akidah yang benar, akhlak fadilah dan ibadah yang benar, yang menyucikan jiwa. Oke, itu dia pertama. Dalilnya kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan an-nur. Ilan nur. Oke, kitab yang mana kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad litukhrijan nas, agar kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke sinar cahaya yang lebih terang. Oke, perkara kedua, hikmah dan tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah sanil amro ini apa? An yakuna mu'jizatan dalatan ala sidikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat untuk menunjukkan bahwasanya Nabi itu memang benar-benar Nabi. Ala sedikin Nabi SAW fi da'wahu, dalam klaimnya Nabi bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah yang terakhir. Jadi penguat. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat atau penguat atau yang melemahkan orang lain dan menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah memang Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Itu. Nah, kemudian di bawah yang baris merah itu hal
talaqqa Jibril lafzal Qur'an wa ma'nahu au ma'nahu faqat wa hal nazala an nabi ala nabi sallallahu bilafzi wa ma'nahu au bi ma'nahu faqat. Jadi intinya apa? Apakah Al-Qur'an ini diturunkan kepada nabi lafaz dan maknanya atau maknanya saja? Apakah ayat Al-Qur'an ini diturunkan kepada nabi lafaz dan maknanya atau maknanya saja? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan itu kita lihat halaman selanjutnya. Nah, maka di sini bilang fil Quran ayatun kasiratun tadullu ablagud dilalati wa awdahuha ala anna alladhi talaqahu Jibril wa nazala bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal Quran bi alfazihi wa ma'anihi. Jadi dalam Quran banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan lafaznya dan juga maknanya. Bi alfazihi wa ma'anihi. Dengan lafaznya dan maknanya. La annahu talaqal ma'ani faqat. Bukan maknanya saja. Wa abbaru anha bi alfazin min indihi. Kemudian diungkapkan dengan lafaz dari Nabi sendiri, bukan, tapi lafaz dan maknanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Nah, itu dalil-dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalilnya pertama apa? Qala ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jikalau kamu membaca Quran, maka bacalah ta'awuz. Minta isti'az dengan nama Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan juga ayat selanjutnya. Dalat, kemudian di baris biru yang lain, dalat hatainil ayataini, dua ayat di atas itu menunjukkan ala anal Quran syai'un yaqra'u bil alsina. Bahwasanya Quran itu sesuatu yang yuqra'u bil alsina. Bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang dibaca dengan lisan. Walladzi yuqra' bil alsina huwal alfaz. Yang mana yang sesuatu yang dibaca dengan lisan itu adalah lafaz kan, bukan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lafaz, tapi dalam lafaz itu mengandung makna gitu. Lal ma'anil mujarradah anil alfas, bukan makna saja yang tidak ada lafaznya gitu. Nah, ini dalil pertama. Jadi sini ada banyak dalilnya. Nah, itu dalil kedua, 3, 4, 5, 6 banyak dalilnya. Nah, kemudian kita ambil aja dalil keempat contohnya. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai berupa bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Fawasafahu bi'annahu Arabiyyun. Maka Al-Quran disifati oleh Allah dengan bahasa Arab. Walladzi yusafu bizalika huwal alfaz. Sesuatu yang disifati seperti itu merupakan lafaznya, bukan maknanya. Oke. Jadi ini intinya bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Kemudian dari sini ada yang perlu dipertanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Ustaz, Nah, yang dimaksud dengan maknanya diturunkan Allah itu kan Quran itu diturunkan Allah dengan lafaz dan maknanya ya Ustaz ya. ya. Yang dimaksud dengan maknanya itu gimana Ustaz? Kita turunnya itu kita nggak bisa mengetahui. Gini lah, coba. Ketika Nabi bilang, antum siapa namanya? Muhammad Nazar Ustaz. Nazar. Oke. Nazar, kalimat nazar itu kan berupa lafaz kan? Ketika Nabi bilang nazar. Nazar, Muhammad Nazar. Kan lafaz kan? Muhammad Nazar ini punya makna nggak? Punya. Hayawan natik bitasyakus. Manusia yang hewan yang berlogika yang memiliki karakteristik. Itulah maknanya. Di balik lafaz itu memiliki makna. Makna itu nggak bisa ditunjuk. Makna itu ada, cuman nggak bisa ditunjuk gitu. Paham nggak? Antum Paham kemarin Ustaz. ini berkenaan dengan mantik, makanya itu mantik tuh penting. Ilmu bahasa. Jadi
Ya kita kan misalnya makna itu turun, misalnya contoh itu bisa aja Al-Quran itu diturunkan dengan cara ilham. Ujuk-ujuk langsung kena di hati Rasulullah. Bisa. Kita nggak tahu gimana caranya. Itu hanya Allah dan Rasulnya dan siapa-siapa aja yang dikehendaki oleh Allah untuk mengetahuinya. Gitu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi intinya memang maknanya itu dari Allah. Tapi di sini kan diperselisihkan. Ada yang bilang, ada yang mengingkari bahwasanya maknanya itu diturunkan Allah, tapi lafaznya enggak. Lafaznya itu dari Nabi atau dari Jibril. Maka dibantahlah dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya baik makna dan lafaznya dua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz Al-Quran dan makna Al-Quran itu dari Allah, bukan dari lafaznya Nabi, bukan dari lafaznya Jibril. Gitu. Itu banyak dalilnya tadi kan. Kita ambil cuman dua, nomor 1 dan 4. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagus, bagus pertanyaan Nazar. Ada pertanyaan lagi? Tanya aja, nggak masalah. Oke, itu dia. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Tuh, kemudian oke, kita masuk. Mafsadatani kabirotani tatarot tabani ala dakwa nuzul di makna Al-Quran duna labzihnya. Jadi mafsadah itu kan kerusakan. Dua kerusakan besar tatarot tabani yang dihasilkan atas klaim ala dakwah, atas klaim bahwasanya makna Al-Quran itu yang turun adalah makna Al-Quran tanpa lafaznya. Bisa dipahami nggak? Dua kerusakan besar yang dihasilkan atas klaim bahwasanya Al-Quran diturunkan secara maknanya tanpa lafaznya. Duna lafzihi. Nuzulu makna Al-Quran duna lafzihi. Al-Quran diturunkan secara maknanya tanpa lafaznya. Oke, dua kerusakan besar. Apa kerusakan itu? Satu, isbatu tanaqud fil Quran. Akan adanya kontradiksi dalam Al-Quran. Kenapa kontradiksi? Oke, di atas tadi kita jelaskan bahwasanya ada beberapa dalil bahwasanya Al-Quran diturunkan lafaz dan maknanya. Ketika kita bilang Al-Quran diturunkan maknanya saja dari Allah, bukan lafaznya. Sama aja kita bilang kontradiksi kan? Kayak gini, antum bisa bayang ya? Kita bilang iya dan tidak dalam satu waktu. Kan mustahil kan? Iya, iya atau tidak gitu. Bisa nggak antum bayangi? Si Nazar hidup dan tidak hidup dalam satu waktu. Nggak bisa kan? Mustahil. Nah, maka Al-Quran tadi, ayat tadi udah menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di maknanya dan lafaznya dari Allah. Kemudian ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan maknanya saja, lafaznya enggak. Ini kan kontradiksi. Kontradiksi kan? Itsbatu tanaqud fil Quran. Adanya kontradiksi dalam Al-Quran jadi itu. Maaf nggak? Halo? Oke, kita lanjut. Kedua, nafyu kaunil Quran mu'jizan. Meniadakan atau menegasikan Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi kita meniadakan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Kita tiadakan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kenapa? Li'annal mukjizat amrun khariqun ada. Karena mukjizat itu adalah perkara di luar dari kebiasaan. La yakunu illa min sunillah. Dan mukjizat tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah, atas perbuatan Allah. Jadi mukjizat itu perbuatan Allah. Wal qailuna binuzul makna duna lafzi, dan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu turun secara makna tanpa lafaznya, yad'una anal uslub alladhi abbara bihi hadzal makna min sunni Jibril. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara maknanya saja tanpa lafaznya, mereka mengklaim bahwasanya uslub atau lafaz yang diungkapkan itu
min soni Jibril, merupakan buatan Jibril, atau min soni Nabi, atau buatan Nabi. Nah, berarti kalau gitu, kalau bukan buatan dari Allah, la min sonillah, maka Al-Quran tidak menjadi mukjizat kan? Karena Al-Quran sejatinya itu min sonillah. Kalau kita katakan Al-Quran lafaznya itu min soni Jibril, dari perbuatan Jibril, atau min soni Nabi, maka Al-Quran bukan mukjizat. Bisa dipahami nggak? Halo? Halo? Halo Ustadz. Ah, paham nggak? Nazar, paham Nazar? Yang pertama Ustadz, perlu diulang Ustadz. Oh, yang pertama, Yang yang adanya tanakut, kontradiksi. Iya Ustadz. kontradiksi. Kontradiksi. Kontradiksi kan suatu hal yang mustahil. Kita lihat dulu. Kontradiksi itu tidak bisa berkumpul dalam satu waktu. Itu kaidahnya. Bisa nggak si nazar kita sifati dia hidup dan tidak hidup dalam satu waktu? Mustahil kan? Mustahil. Kita harus memilih antara hidup atau tidak hidup. Kita harus memilih salah satu. Nggak bisa tidak hidup dan hidup itu kita gabung dalam satu waktu. Nggak bisa, mustahil. Oke, mustahil. Maka, kan dari ayat tadi kan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, fa idza tawwa, lupa nah. Fasta'iz billah. Itu kan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan makna dan lafaznya kan? Makna dan lafaznya. Oke. Itu di Al-Quran sudah menetapkan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara lafaz dan maknanya. Ketika ada orang mengatakan Al-Quran diturunkan secara maknanya tanpa lafaznya, kan jadi kontradiksi kan? Satu bilang diturunkan secara lafaznya, satu bilang diturunkan tidak secara lafaznya. Kan kontradiksi jadinya. Gitu. Mafhum nggak? Mafhum Ustadz. Mafhum. Paham? Yang kedua, mafhum, menafikan atau meniadakan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Gitu. Karena mukjizat kan apa? Dari perbuatan Allah. Itu hakikatnya. Ketika kita bilang Al-Quran itu diturunkan lafaznya dari Nabi Muhammad atau dari Jibril, sama saja kita mengatakan Al-Quran lafaznya itu perbuatan dari Jibril atau Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu bukan mukjizat. Karena mukjizat itu perbuatan dari Allah, bukan perbuatan dari Nabi Muhammad dan juga perbuatan dari Jibril. Gitu. Mafhum? Mafhum Ustadz. Oke, itu dia. Oke, kita masuk kaifiyatun nuzul Quran wa muddatuhu. Bagaimana turunnya Al-Quran dan juga wa muddatuhu, dan kapan dan berapa lama diturunkan. Nazal Quran munajjaman, diturunkan dari Baitul Izzah ke ini ya, ke Nabi Muhammad. Nazal Quran munajjaman ala hasbid dawa'i al-mukhtalifah wal hawadis al-mutajaddidah. Walam yanzil jumlah wahidah. Ini dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad gitu kan. Secara berangsur-angsur, bukan secara sekaligus. Nazal Quran, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad munajjaman, secara berangsur-angsur. Ala hasabi, sesuai dengan keadaan tertentu gitu. Walam yanzil jumlah wahidah. Tidak turun sekaligus gitu. Oke. Kita ke paragraf selanjutnya. Innal ulama ikhtalafu fi muddati nuzul Quran. Tadi kan kaifiyatun nuzulnya berarti dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad tentang bagaimana yang turun itu secara berangsur-angsur kan itu kan munajjaman. Kemudian kita masuk muddatuhu. Berapa waktunya? Kalau berangsur-angsur itu berapa waktunya yang dibutuhkan gitu. Nah, ulama berselisih di sini. Innal ulama ikhtalafu fi muddati nuzul Quran. Ulama berselisih tentang berapa lama diturunkannya Al-Quran kepada Nabi. Hal hiya isyruna sanah, apakah 20 tahun ataukah 23 tahun atau khamsu wa isyruna ataukah 25 tahun. Oke. Wa yaquluna inna ikhtilafahum, dan mereka dan ulama berpendapat bahwasanya perselisihan mereka ini hada mabniun,
itu didasari atas perselisihan berapa lama fi muddati iqamati Nabi, berapa lama Nabi tinggal di Mekah setelah diutusnya Nabi sebagai Nabi gitu. Mabniun ala ikhtilafi fi muddati iqamatin Nabi bimakkata ba'dan nubuwati. Nah, setelah diutusnya Nabi. Akanat asyar sana sinin, apakah Nabi setelah diutusnya Nabi itu menetap selama 10 tahun atau 13 tahun atau 15 tahun. Karena sepakat mereka para ulama bahwasanya Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Jadi berselisihnya di Mekah ini. Karena Nabi Muhammad diutus menjadi nabi itu umur berapa? Umur 40 kan? 40 tahun. Oke, Nabi meninggal umur 63 tahun. Berarti Al-Qur'an itu turun berapa tahun? Kan itu kan. Berarti Al-Qur'an itu turun 23 tahun. Nah, itu pendapat yang mu'tamad. Oke. Walladzi yahdi ila shawab, maka paragraf selanjutnya, walladzi yahdi ila shawab, kan ada yang bilang 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti Al-Qur'an itu turun berapa? 20 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kalau yang bilang 13 tahun berarti Al-Qur'an itu turun 23 tahun secara keseluruhan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kalau 15 tahun, berarti Al-Qur'an turun 25 tahun. Nah, 15 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Oke, walladzi yahdi ila shawab fi hadhil mas'alah, dan yang menunjukkan kita kepada kebenaran dalam permasalahan ini adalah huwa annahu la khilafa fi annahu sallallahu alaihi wasallam nubbi'ah, dijadikan nabi wa huwa ibnu arba'ina sana. Dijadikan nabi ketika umur 40 tahun. Berarti kan wala khilafa aidon. Pertama, hal yang bisa memecahkan masalah ini, perselisihan ini, pertama ada kesepakatan la khilafah. Tidak adanya perselisihan bahwasanya Nabi diutus itu di umur 40 tahun. Oke. Wala khilafah, tidak ada perselisihan bahwasanya Nabi itu annahu aqama bil Madinah asyara sinin. Bahwasanya Nabi itu tinggal di Madinah 10 tahun. Itu. Fa idza thabata annahu tufiya wa huwa ibnu salasin wa sittin, ketika tertetap bahwasanya Nabi itu, ketika pasti Nabi itu wafat umur 63 tahun, 63 tahun, ta'ayyana, maka sudah jelaslah anna muddata iqamatihi bi Makkah ba'da nubuwah kanat salasa asyara sana. Sudah tertetaplah bahwasanya Nabi ketika setelah diutus menjadi Nabi, beliau menetap di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Wa hadha huwa ma ra'ahu al-Bukhari, ma rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha fi babi wafatih sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang benar adalah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, waktunya itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Oke, itu dalilnya gimana tadi? Itu tadi. Annahu la khilafah, tidak ada yang berselisih bahwasanya Nabi itu diutus 40 tahun. Tidak ada yang berselisih bahwasanya Nabi itu tinggal di Madinah 10 tahun. Oke. Terus tidak ada yang berselisih bahwasanya Nabi itu wafat di umur 63 tahun. Berarti kalau 40 tambah 10 berapa? 50 tahun kan? Berarti sisanya berapa? 63 kurang 50, 13 tahun. Berarti Nabi Muhammad tinggal di Makkah setelah diutus beliau sebagai nabi itu 13 tahun. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak? Mafhum? Mafhum ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk. Tanjimul Quran wa daliluhu wa hikmatuhu. Berangsur-angsurnya Quran. Diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Tanjimul Quran. Berangsur-angsurnya Al-Quran diturunkan. Dalilnya berserta hikmahnya. Oke. Oke. Oke, dalilnya itu di atas.
Nazal Quran munajjaman sabitun binaqliyah al-mutawatir. Qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi ala muksin. Oke, itu dalilnya. Kemudian kita masuk ke samrohnya. Hikmahnya. Dapat tuh. Tilka samrot hiya. Hikmah atau faidah diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur adalah satu, at-tadarruj binas fi tathhirihim minal aqaid al-batilah. Apa ya? Tadarruj itu step by step. Jadi berdakwah step by step kepada manusia dalam hal apa? Menyucikan jiwa mereka dari akidah yang menyesatkan, akidah yang batil seperti syirik kepada Allah, mereka wajuhudul ba'as, dan juga pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Nah, itu secara step by step. Karena misalnya kalau orang berbuat jahat, karena udah menjadi kebiasaan darah daging, kalau kita langsung frontal pasti marah gitu. Jadi step by step, pelan-pelan gitu. Kedua, at-tadarruj bihim fi tathhirin minal adatil qabiha. Itu juga dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, minal adatil qabiha. Yang sudah mendarah daging, allati tawarrathuha. Seperti apa? Syurbul khamar. Itu di awal-awal belum diharamkan. Oke, secara kemudian di akhir berapa kali kemarin ya? 3 atau 4 kali ayat turun, baru saya lupa 4 atau 3. Ayat keempat ini menunjukkan bahwasanya khamar itu haram secara mutlakon. Jadi step by step dia. Karena kalau orang kita udah mendarah daging dia dari turun temurun kebiasaan gitu, padahal buruk gitu. Kita larang, pasti marah kan? Langsung itu nggak boleh, pasti marah kan? Nah, makanya itu pelan-pelan, agar mudah diterima gitu. Oke, kemudian ketiga, at-tadarruj bihim fi takmili him bil fadail. Juga step by step dalam menyempurnakan akhlak mereka. Keempat, step by step dalam apa? Mewajibkan mereka atau membebani mereka kepada kewajiban-kewajiban. Fi taklifihim bil wajibat, seperti sholat, puasa, jihad, dan sebagainya. Nah, itu step by step dia. Oke, kelima, at-tadarruj bihim fi hibzihi wa fahmihi. Dan juga step by step dalam hal apa? Dalam hal menghafalnya dan juga memahami Al-Quran. Karena kalau Al-Quran langsung diturunkan plek gitu, sekaligus, kan sulit untuk menghafalnya gitu kan. Dan juga sulit untuk memahaminya gitu. Oke, itu dia. Kemudian, wa inna makana nuzulul Quran munajjaman. Nah, adapun kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur berdasarkan kejadian-kejadian atau faktor-faktor, itu adalah sebagai amilan qawiyan, itu sebagai faktor penguat untuk mengukuhkan fitasbiti fuadin Nabi. Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Salah satunya untuk mengukuhkan hati Nabi. Karena kan pas dalam perjalanan berdakwah Nabi menyampaikan risalah, pasti ada hinaan dari mana-mana. Nah, itulah ketika ayat itu turun, itu sebagai penghibur Nabi juga. Maka wadhalika kulluhu yamla nafsuhu yamla nafsahu surran. Jadi Al-Quran itu sebagai penenang jiwa, membuat kebahagiaan, wa yusabbituhu fi syada'id, dan juga mengukuhkan hatinya pada waktu-waktu sulit gitu. Oke. Maka at-turuqul lati salakahal Quran fi tasbiti fuadihi sallallahu alaihi wasallam. Metode yang digunakan Al-Quran untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, gimana metodenya? Satu, faminha ma yasukuhu ilaihi minal qisas. Jadi Al-Quran mendatangkan kisah-kisah allati tafidu bil ibar wal izat, yang mana penuh dengan nasihat-nasihat. Kisah-kisah yang penuh dengan nasihat-nasihat gitu. Kisah yang penuh dengan nasihat-nasihat. Wa tubashirhu bintisaril haq al batil, dan juga memberitahukan berita gembira bahwasanya yang hak pasti akan menang
yang hak pasti akan menang gitu. Nah, jadi itu untuk mengukuhkan hati Nabi. Kemudian yang kedua, amruhu bisober, memerintahkan Nabi untuk bersabar. Ala tahamuli abai arisalah, atas beban yang ditanggung, beban risalah yang ditanggung. Oke. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Oke. Kemudian yang ketiga, ma yuzakkirhu bihi wa yunabbihu ilaihi min annahu laisa alaihi hudahum. Jadi menjadi pengingat Nabi juga bahwasanya annahu laisa alaihi hudahum. Bahwasanya hidayah bukan di tangan Nabi. Hidayah bukan di tangan Nabi. Jadi ketika Nabi berdakwah, ketika orang belum dapat hidayah, jangan bersedih Nabi, karena hidayah di tangan Allah. Terserah Allah memberikan atau tidak. Tugasmu hanya untuk menyampaikan. Jangan terlalu overthinking, diterima nggak ya atau apa nggak, gitu. Tugasmu Nabi hanya menyampaikan. Urusan dapat hidayah atau tidak itu urusan Nabi. Jangan overthinking. Itulah. Makanya diingatkan lagi. Al-Quran mengingatkan bahwasanya tugasmu hanya innama alaihil balag wa tazkir. Tugasmu hanya menyampaikan dan mengingatkan, bukan memberikan hidayah. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya ma'ala rasul illal balag. Bukanlah seorang rasul itu kecuali dia hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah gitu. Karena yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Laisa 'alaika hudahum. Kamu tuh wahai Nabi nggak bisa memberi hidayah kepada mereka. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nas'alullaha al-hidayah. Oke. Itu dia. Keempat, iqamatul hujaj al-barahin ala butlani mu'taqadatihim wa adatihim kasyirki. Jadi mendatangkan dalil-dalil yang membatalkan ala butlani, yang membatalkan akidah batil mereka. Oke, kelima, itabuhu ala syiddati huznihi alaihim. Teguran kepada Nabi ketika Nabi itu sedih karena perlakuan mereka terhadap ala syiddati huznihim alaihim. Syiddati huznihi alaihim. Teguran kepada Nabi atas ketika Nabi itu sedih karena perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Udah santai aja, jangan sedih gitu. Kami bersamamu gitu. Oke. Oke, kemudian maka fatulakhis, maka bisa diringkaskan dari apa yang sudah dipaparkan di atas mimma sabaqo anna tanjimal Quran lahu hikmatani azimatani, bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu memiliki dua hikmah yang sangat luar biasa. Apa? Arifku bil ummah. Itu ada kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, untuk apa? Kasih sayang terhadap umat, dan wasairu fitarbiyatihi, dan juga sembari untuk membimbing mereka ala sunnati tadarruj, dengan cara step by step tadi gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah tasbitu fuadi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Nabi yang diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah risalah ini kan. Dan orang-orangnya bermacam-macam. Ada orang yang keras kepala gini-gini nih. Makanya ketika itu pasti kan Nabi ada rasa sedih atau apa. Maka Al-Quran didatang sebagai pengingat, penghibur untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, walaisa fil ayatani ma yanfi anahuna ka hikaman ukhra. Dari dua ayat di atas tadi, yaitu tidak menafikan adanya hikmah yang lain. Ada hikmah-hikmah lain. Cuman inilah hikmah dua ini. Hikmah dua ini, dari hikmah ini tercabang-cabang lagi gitu. Oke. Kemudian kita masuk. Halil kutubus sabiqah nazalat jumlah wahidah au nazalat mufarraqah kal Quran. Apakah kitab-kitab terdahulu seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa gitu. Apakah kitab-kitab terdahulu
itu diturunkan jumlah wahidah sekaligus, atau nazalat mufarakah, ataukah diturunkan secara berangsur-angsur seperti halnya Quran. Nah, seperti halnya Quran. Zakar Suyuti anna nuzul kutub sabiqah. Imam Suyuti menyebutkan bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, jumlah wahidah. Berbeda dengan Al-Quran yang secara berangsur-angsur. Waladhi istara alaihi alsinatil ulama. Oke, kemudian kita ke bawah. Ihtajalahu bisalah sati adalatin. Nah, ya. Kemudian Imam Suyuti berhujjah, memberikan dalil dengan 3 dalil. Nah, apa aja? 1, akhraja Ibnu Hatim an Ibnu Abbas annal Yahud. Bahwasanya orang Yahud, orang Yahud berkata, ya Aba Qasim, wahai Aba Qasim, wahai Muhammad, laula unzila hadal Quran jumlah wahidah, kalaulah Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, kama unzila Taurat ala Musa. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu diturunkan secara jumlah wahidah, gitu. Oke, kemudian itu dalil pertama. Dalil kedua yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan secara sekaligus. Ini qala innahu ja'a fil Quran ma yadullu ala nuzul Taurah jumlah wahidah. Ada dalam Quran yang menunjukkan bahwasanya Taurat itu diturunkan secara sekaligus. Itu khuz ma atainakum biquwah. Khudu ma atainakum biquwatin. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara jumlah wahidah. Oke, kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, Zakara anna Ibnu Abi Hatim, akhraja an rajulin min salaf yuqal lahu sabitun minal hadis annahu qala inna Taurat nuzilat jumlatan wahidah. Taurat itu diturunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur. Oke. Nah, dari sini mungkin sampai sini aja untuk hari ini. Untuk sebelum penutupan ada pertanyaan? Halo? Ada pernyataan? Ada pertanyaan? Rifa, ada? Mafhum Ustaz, wadih. Cukup. Wadih ya? Insyaallah. Perlu ditekankan lagi bahwasanya apa yang Anda jelaskan ini tidak terperinci, jadi antum bisa baca-baca yang lainnya di rumah gitu. Oke. Mungkin hazama qadartu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.